Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Barat telah mendeklarasikan perang secara total melawan Rusia. Dia menyatakan perang terhadap Rusia sudah nyata terjadi dan politisi Eropa menggunakan cara yang sama layaknya Nazi Jerman dulu. Mereka secara terang-terangan punya tujuan untuk menghancurkan, mematahkan, dan mencekik ekonomi Rusia secara keseluruhan. Demikian kata Lavrov berbicara di forum diplomatik seperti dikutip dari Sputnik pada Jumat. Setelah bertemu dengan Presiden Abkhazia Aslan Bazania, Lavrov juga menyatakan nilai-nilai Barat mengenai kebebasan berekspresi, ekonomi pasar, hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat dan hak milik pribadi praduga tak bersalah sudah tidak berarti lagi semenjak krisis Ukraina. Sang diplomat juga mengklaim sebagian besar negara di luar kolektif Barat tidak ingin terlibat dalam permainan sepihak di tengah krisis saat ini. Sebagian besar negara di dunia juga tertarik untuk mengembangkan kerjasama yang adil berdasarkan prinsip-prinsip utama yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Pertama dan terutama prinsip persamaan kedaulatan negara. Rusia juga menginvasi Ukraina sejak 1 bulan lalu, tepatnya Februari 2022 pada 24 Februari. Konflik di medan perang yang semakin memburuk menandakan belum adanya tanda solusi bagi masalah ini. Serangan ini membuat negara-negara Barat dan sejumlah negara sekutu lainnya mengintensifkan sanksi ekonomi untuk memaksa Moskow menghentikan invasi ke Ukraina. Salah satunya sanksi terbaru adalah kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang memperingatkan bahwa jika ada transaksi emas yang melibatkan Rusia, maka dapat dikenai sanksi oleh otoritas negara. Ukraina adalah mantan negara Uni Soviet yang ingin bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Langkah Ukraina itu dinilai dapat memperlemah pengaruh Rusia di kawasan. TV pemerintah Rusia juga telah mengeluarkan ancaman nuklir mengerikan ke Barat jika NATO menempatkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina dengan mengatakan Perang Dunia Ketiga mungkin sudah dekat dan segera meletus. TV pemerintah Moskow yang dikontrol ketat melakukan propaganda memperingatkan para pemimpin aliansi yang bertemu di Brussels hari ini agar tidak mengerahkan pasukan ke Ukraina. Bahkan jika mereka ada di sana untuk menjaga perdamaian. Ancaman mengerikan ini datang 4 minggu setelah invasi Rusia. Ketika pasukan Putin juga terus membombardir kota-kota Ukraina yang tak terhitung jumlahnya dengan serangan udara. Tapi perlawanan Kiev bertahan dengan cepat. Peningkatan retorika melihat peringatan yang belak-belakan dan tidak tersamar dari corong Kremlin di TV pemerintah khawatir bahwa Polandia akan mencari mandat NATO untuk menjaga perdamaian. Mereka juga melanjutkan dengan mengklaim Polandia akan merebut kembali wilayah Ukraina yang pernah menjadi bagian dari Polandia seperti kota Lviv. Presenter TV Vyacheslav Nikonov juga mengklaim bahwa pengemudi truk Rusia yang terjebak di perbatasan telah melihat akumulasi pasukan Amerika dan juga Polandia. Olga Skabeyeva, pembawa acara milik negara Rusia First 60 Minutes, mengatakan jika anggota NATO mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, mereka harus memahami bahwa ini akan mewakili bentrokan langsung antara angkatan bersenjata Rusia dan NATO. Dan bagaimana bentrokan ini akan berakhir mungkin tidak perlu dijelaskan. Ini disebut Perang Dunia Ketiga. Meskipun ada ancaman untuk meningkatkan perang, invasi Rusia terus berhenti dan tersendat dalam menghadapi masalah logistik dan juga moral serta perlawanan besar dari Ukraina. Laporan bahwa menunjukkan bahwa Kremlin bermaksud untuk mengambil Ukraina dalam invasi kilat yang berlangsung beberapa hari. Tapi saat ini, sebulan setelah invasi, anak buah Putin menemukan diri mereka bernegosiasi dengan pemerintah yang gagal mereka singkirkan. Ancaman Rusia bergema di acara lain yang dikendalikan Kremlin. Di saluran 1, Kolonel Yuri Knutov mengulangi klaim yang sama. Dia berkata jika ada orang waras yang tersisa di NATO, mereka tidak akan menyetujui operasi pemeliharaan perdamaian di Ukraina. Mengapa? Karena keputusan NATO secara kolektif akan berarti deklarasi perang de facto terhadap Rusia dan ini akan menjadi kasus beli yang berarti perang antara Rusia dan NATO. Untuk memenangkan perang ini, suka atau tidak suka, kita harus menggunakan senjata nuklir taktis di teater operasi. Ini kemudian akan memerlukan penggunaan senjata nuklir strategis yang kuat yang berarti perang nuklir universal. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Barat telah mendeklarasikan perang secara total melawan Rusia. Dia menyatakan perang terhadap Rusia sudah nyata terjadi dan politisi Eropa menggunakan cara yang sama layaknya Nazi Jerman dulu. Mereka secara terang-terangan punya tujuan untuk menghancurkan, mematahkan, dan mencekik ekonomi Rusia secara keseluruhan. Demikian kata Lavrov berbicara di forum diplomatik seperti dikutip dari Sputnik pada Jumat. Setelah bertemu dengan Presiden Abkhazia Aslan Bazania, Lavrov juga menyatakan nilai-nilai Barat mengenai kebebasan berekspresi, ekonomi pasar, hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat dan hak milik pribadi praduga tak bersalah
sudah tidak berarti lagi semenjak krisis Ukraina. Sang diplomat juga mengklaim sebagian besar negara di luar kolektif Barat tidak ingin terlibat dalam permainan sepihak di tengah krisis saat ini. Sebagian besar negara di dunia juga tertarik untuk mengembangkan kerjasama yang adil berdasarkan prinsip-prinsip utama yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Pertama dan terutama prinsip persamaan kedaulatan negara. Rusia juga menginvasi Ukraina sejak 1 bulan lalu, tepatnya Februari 2022 pada 24 Februari. Konflik di medan perang yang semakin memburuk menandakan belum adanya tanda solusi bagi masalah ini. Serangan ini membuat negara-negara barat dan sejumlah negara sekutu lainnya mengintensifkan sanksi ekonomi untuk memaksa Moskow menghentikan invasi ke Ukraina. Salah satunya sanksi terbaru adalah kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang memperingatkan bahwa jika ada transaksi emas yang melibatkan Rusia, maka dapat dikenai sanksi oleh otoritas negara. Ukraina adalah mantan negara Uni Soviet yang ingin bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Langkah Ukraina itu dinilai dapat memperlemah pengaruh Rusia di kawasan.